mencoba untuk menjatuhkan Ibu Iriana Jokowi. Dia bilang kasus terong. Saya nggak habis pikir dengan Ibu Koni. Dia sendiri juga bukan orang baik. Kenapa harus menjelek-jelekan orang yang baik? Dia tidak bersih-bersih amat loh. Pada tanggal 26 bulan September 2013 menjatuhkan vonis penjara 4 tahun dan denda 30 juta kepada Jaya. Dan kemarin sebelum terjadinya Pilpres, Ibu Koni berusaha menjatuhkan kubu dari Bapak Prabowo dan dia sempat menjatuhkan Bapak Prabowo secara pribadi untuk kasus alusista. Tidak tahu apabila suaminya menggunakan dana ratusan juta hingga belasan miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau. Di momen-momen yang hampir bersamaan, BAP Ibu Koni di kepolisian dibuka ke publik, BAP tentang perselingkuhan. 不，这烂用路难打不回来呢。用มา来，ล้างรูเตยแต่来宾来真能怪。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Nah, kasus Hasto semakin kesini semakin panas ya. Saya yakin dalam tanda kutip dia sampai nangis darah. Ya karena di sini KPK secara terang-terangan ya menantang Ibu Koni yang katanya membawa dokumen rahasia ke Rusia ya. KPK mendesak Ibu Koni segera kembali dan membawa dokumen tersebut untuk diserahkan kepada KPK. Tak hanya itu saja ya, kali ini ada juga netizen yang membongkar rekam jejak dari Koni Rahakundini. Nah, selain itu ada juga video statement dari Guntur Simbolon yang baru-baru ini juga dipecat dari PDIP. Nah, seperti apa video-videonya? Mari kita simak bersama. Kita ini bukan acuan Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang dulu, Bapak Ibu belum keluar, oke? Saya juga lihat di media ya bahwa ada dokumen yang dititipkan kepada seorang profesor kemudian dibawa ke Rusia. Apakah akan dipanggil untuk diperiksa? Sebetulnya kalau itu memang dokumen terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, dibawa saja ke sini gitu. Dibawa saja ke sini, jadi nanti bisa kita sandingkan dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Mendadak jadi perbincangan publik. Semua gara-gara hebohnya berita tentang mantan istrinya, yaitu Koni Rahakundini Bakri alias Koni Bakri. Di mana saat ini Ibu Koni Bakri mengaku menyimpan dokumen penting milik Sekretaris Jenderal PDIP, yaitu Bapak Hasto Kristianto. Jaya Suparman merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sekaligus mantan suami Koni Bakri. Dia harus mendekam di dalam penjara akibat kasus korupsi, di mana Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya pada tanggal 26 bulan September 2013 menjatuhkan vonis penjara 4 tahun dan denda 30 juta kepada Jaya. Ia terbukti melakukan korupsi sebesar 13,3 miliar saat menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Eksekusi hukuman Jaya dilakukan di Lapas Sukamiskin. Jaya menikah dengan Koni Bakri hingga akhirnya bercerai di tahun 2014. Saudaraku, kasus korupsi yang menjerat Jaya Suparman bermula pada tahun 1998 saat ia menerima kompensasi sebesar 17,6 miliar dari PT Citra Marganusapala Persada. Sebagian uang tersebut jatuh 4,2 miliar
digunakan untuk operasional Kodam. Namun sisanya 13,3 miliar lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jaya Suparman. Pada tahun 2013, kasus ini menyeretnya ke pengadilan militer dan ia divonis 4 tahun penjara dan wajib membayar uang ganti sebesar 13,3 miliar. Saudaraku yang terkasih, setelah kita melihat kisahnya, tentunya kita berkesimpulan, siapa Ibu Koni? Bagaimana seorang istri meninggalkan suaminya saat suaminya berada di penjara? Dan tidak mungkin seorang istri selama masa perkawinan tidak tahu apabila suaminya menggunakan dana ratusan juta hingga belasan miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau. Tentunya seorang istri yang baik bakalan ngerasa bahwa saat ini suaminya sedang tidak baik-baik saja dengan memberinya uang secara berlebihan. Harusnya seperti itu sih. Namun ini berbeda. Dan pada saat suaminya berada di Sukamiskin, terjadilah perceraian itu. Dan kemarin sebelum terjadinya Pilpres, Ibu Koni berusaha menjatuhkan kubu dari Bapak Prabowo dan dia sempat menjatuhkan Bapak Prabowo secara pribadi untuk kasus alusista. Dan saat itu juga di momen-momen yang hampir bersamaan, BAP Ibu Koni di kepolisian dibuka ke publik, BAP tentang perselingkuhan. Dan saat ini Bu Koni mencoba untuk menjatuhkan Ibu Iriana Jokowi. Dia bilang kasus terong. Saya nggak habis pikir dengan Ibu Koni. Dia sendiri juga bukan orang baik kok. Kenapa harus menjelek-jelekan orang yang baik? Dia tidak bersih-bersih amat loh. Setuju nggak sih teman-teman dengan statement saya ini? Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto masuk orang yang keras gitu pada yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik gitu. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum. Dia harus seperti Perdana Menteri Kanadanya sekarang mengundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja. Korea, ya harus dimulai lah. Ya nggak ada lah urusannya. Emang siapa? Hasto. Nggak ada. Malah udah bagus tidak langsung ditahan. Saya kira harus proven lah, harus ya once. Saya kan cukup lama juga di partai. Sedih lah prihatin. Ya, satu sisi nyaci maki terus Pak Jokowi. Ini ya memalukan partai. Mungkin partai kerjanya buat cuma. Tapi tidak ada persoalan hukum, nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya. Orang ini nih. Ya artinya beliau secara political will Kita mau lewat macet tuh. justru memberikan panjang banget ya, maaf. memberikan perhatian lah. Mau rakyat pengen lewat, Tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu.
Saya sampaikan juga ke Mas Hasto itu, Mas, setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh. Oh enggak, ya silakan aja. Silakan aja. Tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira. Ini harus tanggung jawabnya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Udah panjang banget tuh. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga.